Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayidina habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ikhwati wa akhwati a'izza rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita sampai di ayat 88 ya, itu keterangan tentang fa'atba'a sababan. Itu jadi ada 3 kali kata-kata atba'a sababan. Fa'atba'a sababa itu pertama ketika Dzulqarnain menuju ke arah barat, tempat terbitnya matahari. Di sana bertemu dengan suatu umat, suatu kaum. Nah, di sana mengajak untuk beriman kepada mereka. Di ayat 89 Allah berfirman, "Tsumma atba'a sababa." Kemudian dia menempuh jalan yang lain. Ini kedua kalinya. Tsumma atba'a sababa, ya Dzulqarnain menempuh jalan. Hatta idza balagha matli'asy syamsi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Sampai, jadi ke barat, sekarang menuju ke timur. Sehingga ketika Dzulqarnain sampai ke tempat matahari terbit, jadi bagian timur, matli'asy syamsi wajadaha tatlu'u, dia menemukan matahari itu terbit ala qaumin, terbit bersinar atas suatu kaum yang tidak dapat atau tidak kami buat perlindungan dari matahari. Maksudnya kaum tersebut tidak terlindungi oleh matahari, tidak dibuatkan perlindungan oleh Allah dari matahari. Nanti ada keterangannya. Itu makna daripada lam naj'al lahum min duniha sitra. Itu kembali ke Asy-Syams. Kadzalika waqad ahatna bima ladaihi khubra. Dan demikianlah sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya. Qad ahatna bima ladaihi, ladaihi ini kembali kepada Dzulqarnain. Kadzalika waqad ahatna, dan kami tahu, kata Allah, apa yang ada pada Dzulqarnain, mengetahui segala sesuatu yang apa yang ada pada Dzulqarnain. Nah, sampai di sini dulu saya baca tafsirannya. Ai lamma wasala ila maghribis syamsi karrajian, ketika sampai ke barat kembali balik lagi, qasidan matla'aha, kembali ke tempat terbitnya matahari, muttabi'an lil asbabil lati aqahu Allah, dia mengikuti, menempuh jalan-jalan yang telah diberi oleh Allah, maksudnya kemudahan-kemudahan. Fa wasala ila matla'is syamsi, kemudian Dzulqarnain nyampe ke wilayah timur tempat terbitnya matahari. Wa wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Ai wajadaha tatlu ala unasin laisa lahum sitrun minasy syamsi. Jadi menemukan mereka itu suatu kaum di mana matahari terbit atas mereka dan mereka itu tidak ada pelindung, tidak ada. Jadi berarti tidak ada rumah, tidak ada apa. Nah, apa kata Syekh As-Sa'di? Imma li adam isti'dadihim fil masakin, ini kemungkinan pertama, imma karena tidak ada, mereka tidak siap untuk bisa membangun mereka, wa dzalika li ziyadati hamajiyatihim wa tawahhushihim, karena mereka itu betul-betul primitif dan seperti liar, wa adami tamaddunihim, mereka tidak punya budaya. Imma li kaunis syamsi daimatan indahum, atau bisa saja matahari itu lama sekali terbitnya, jadi terbenamnya sebentar hanya, lebih banyak terbitnya dalam 24 jam itu. La taghrubu ghuruban yudhkar, jadi walaupun dia terbenam sebentar saja. Kama yujadu dzalik, ini kata Syekh Sa'di, seperti terjadi itu, ada seperti itu fi syarqi Afriqiya al-Janubi, ada di wilayah bagian timur Afrika Selatan, itu bagian timurnya itu matahari terbit lama. Nah, di Eropa juga ada. Fa wasala ila maudhi'in, maka Dzulqarnain sampai ke suatu tempat, inqata'a anhu,
ilmu ahlil ilmi, di mana suatu tempat penduduk bumi sudah tidak tahu tentang keadaan itu. Apalagi kata beliau, fadlan an wusulihim iyyahu bi abdanihim, apalagi dengan fisik mereka nyampai ke tempat tersebut, tapi Dzulqarnain sampai ke tempat itu. Wa ma hada fa kullu hada bi takdirillahi ta'ala lahu, semuanya ditakdir Allah kepada Dzulqarnain, wa ilmihi bihi, dan Allah tahu itu semuanya. Wa lihada qala ta'ala kadzalika wa qad ahatna bima ladai khubra, ay ahatna bima indahu minal khairi wal asbabi al azimati wa 'allamna wa 'alimna ma'ahu haitsuma tawajjaha wa sara. Artinya kami tahu apa yang dimiliki oleh Dzulqarnain dari kebaikan dan semua sebab-sebab kemudahan, dan kami tahu bersama Dzulqarnain haitsuma tawajjaha wa sara, kemana dia menuju dan berjalan. Nah, ini kemudian tsumma atba'a sababa, ini yang ketiga kalinya, tsumma atba'a sababa. Ada keterangan saya tentang kaum ini, tentang kaum yang apa namanya, kaum untuk menambah ilmu kita, apa ada penafsiran? Ternyata tidak ada penafsiran sama sekali siapa kaum ini yang ditemukan oleh Dzulqarnain ini. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dari Sa'id bin Jubair bahwasanya kaum ini katanya kanu humron kisoron, orangnya kecil-kecil berkulit merah. Nah, maka masakinuhum al-ghayran. Al-ghayran ini gua-gua kecil, karena tidak ada pepohonan. Jadi di tempat itu tidak ada pepohonan. Aktsaru ma'isyatihim minas samak. Jadi penghidupan mereka terutama adalah penghidupannya itu dari ikan. Nah, kemudian ada lagi dari Al Hasan Al Basri ketika ditanyakan tentang makna lam naj'al lahum min duniha sitra, dan dia menukil dari Samurah, bahwasanya mereka itu tanah yang ditempati mereka itu tidak bisa dibangun, makanya ketika matahari terbit, mereka itu katanya masuk ke dalam air. Subhanallah. Tapi ini tidak ada dalilnya ya, ini katanya begitu. Jadi ini hadisnya Samurah gitu kan. Jadi Samurah kata Al Hasan Al Basri, baru setelah matahari terbenam mereka keluar. Kemudian ini lagi dari Salamah bin Kuhail, dia berkata, laisa lahum aqnanu, mereka tidak punya tempat tinggal. Idza tala'atis syamsu tala'at alaihim, kalau matahari terbit kepada mereka, sudah terbit lama maksudnya, alaihim tala'at alaihim fali ahadihim udunani, mereka itu punya dua hidung, mereka kecil-kecil kan, telinga udunani, yaftarishu ihdahuma wa yalbasul ukhra. Satu telinga ini kata Salam bin Kuhail, satunya itu untuk pakaiannya, nah satunya untuk tempat tidurnya. Masya Allah, ini tidak ada dalil semuanya ya. Nah, ya inilah orangnya kecil yang di kata Sa'id bin Jubair. Jadi kayak legenda juga nih, karena tidak ada keterangan sama sekali. Entah dari mana mereka itu mendapatkan seperti itu, mungkin dari Israiliyat atau dari mana. Baik, saya lanjutkan ke ayat berikutnya. Summa atba'a sababa. Nah ini summa atba'a sababa, ini yang ketiga kalinya kata-kata atba'a sababa. Kemudian Dzulqarnain menempuh jalan yang lain, hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla, sehingga dia itu sampai di antara dua gunung. Balagha bainas saddaini wajada min dunihima, dia mendapati di balik belakang gunung itu suatu kaum. Di antara dini, kalau di tafsir di mana lain, di hadapan gunung tersebut ada suatu kaum di mana mereka itu la yakaduna yafqahuna qawla, mereka tidak tahu, tidak paham pembicaraan. Jadi tidak ngerti, omongan orang tidak ngerti. Berkata orang ini, orang yang tidak la yafqahuna qawla ini, berkata kepada Dzulqarnain, qalu ya Dzulqarnain, mereka berkata, wahai Dzulqarnain, inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi,
sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu suatu makhluk yang merusak di atas bumi, fil ardi. Fahal naj'alu laka kharjan, maka bolehkah kami memberi kepadamu, naj'alu kharjan, memberi upah, memberi imbalan, ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, agar supaya engkau bisa membuat dinding penghalang antara kami wa bainahum saddan. Jadi dinding penghalang, dinding penghalang antara kami dan Ya'juj Ma'juj. Ini ucapan permintaan kaum yang tidak ngerti pembicaraan orang itu. Nah, ini bukan Ya'juj Ma'juj yang bicara, nih orang lain gitu kan. Akhirnya apa kata Dzulqarnain? Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inu biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Berkata Dzulqarnain, apa-apa yang dianugerahkan, apa-apa yang dikuasakan oleh Allah kepadaku, oleh Robku, khairun, lebih bagus, lebih baik daripada imbalanmu. Jadi nak minta imbalan Dzulqarnain itu kepada mereka. Fa'inuni, maka tolonglah aku, biquwatin, bantu aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat. Itu bantuan saya tidak minta upah. Kata Dzulqarnain, aj'al bainakum wa bainahum radma, aku akan membuat dinding penghalang antara kamu dan antara mereka. Saya baca lanjutan ayatnya dulu. Atuni zubarul hadidi, berilah kami, kata Dzulqarnain kepada kaum itu, atuni zubarul hadid, berilah aku potongan-potongan besi, hatta idza sawa bainas sadafaini qala anfukhu, sehingga potongan besi itu ditata dari bawah ke atas, terpasang sama rata. Hatta idza sawa bainas sadafaini, sampai potongan besi itu tertata terpasang dengan rata dengan kedua puncak gunung itu. Bainas sadafaini qala anfukhu, berkata Dzulqarnain kepada kaum itu, tiuplah, maksudnya tiuplah api untuk membakar tembaga ini, untuk membakar tembaga. Hatta idza ja'alahu naron, ketika besi itu tiuplah, jadi untuk membakar membakar tembaga. Ada yang menafsirkan kuningan, dalam kitab ini disebut kuningan dan nuhas, tembaga. Ketika api itu sudah membara, sudah menjadi merah, nah naron sudah apa, qala, berkata Dzulqarnain, atuni ufriu alaihi kitra, berilah aku tembaga yang sudah mendidih. Jadi yang sudah diatu, kita setelah ditiup, maksudnya api yang besar itu tiup, ya maksudnya pakai alat kan, baru terus dibakarlah tembaga. Atuni ufriu, qala atuni ufriu alaihi kitra, berilah aku tembaga yang mendidih, akan kutuangkan ke besi yang sudah diletak itu besi, jadi sebagai penutup lah. Sampai di sini dulu saya baca tafsirannya. Dhahaba mutawajjihan minal, qala al-mufassiruna dhahaba mutawajjihan minal masyriq qasidan lisyamali, bukan lishimal, lisyamal. Jadi setelah ke bagian timur, dari timur, dari terbitnya matahari, dia menuju terus ke bagian utara. Fa wasala ila ma bainas saddaini, ini daerah Tajikistan, Turkistan, daerah sini sudah. Fa wasala, atau Mongol dan Tatar. Fa wasala ila ma baina as-saddaini, kemudian dia sampai kepada tempat antara dua gunung, wa huma saddani kana salasila jibalin ma'rufaini fi dzalika zaman. Jadi memang gunung itu memanjang dua, itu disebut dengan as-saddani, itu as-saddani, saddan baina Ya'juj wa Ma'juj wa bainas. Gunung inilah yang menjadi penghalang antara orang-orang dan manusia, tapi masih ada jalannya, masih bisa keluar maksudnya. Wajada min dunit saddaini qauman, sebelum dua gunung ini atau di hadapan gunung ini menemukan satu kaum, la yakaduna yafqahuna qawla, mereka itu hampir tidak bisa memahami pembicaraan. Li'ujmati alsinatihim, karena apa? Tidak fasih berbicara mereka. Itu mana ujmah, lawannya dari fusah. Ujmah lawan daripada fusah. Wasti'jami adhanihim wa qulubihim, atau juga otak mereka itu jadi masih primitif lah, lama enggak
Tidak ngerti orang-orang deh, tidak ngerti. Wa qulubihim, juga pikiran mereka, otak mereka. Wa qad a'tallahu dzal qarnaini minal asbabil ilmiyah. Tetapi Allah memberi kepada Dzulqarnain sebab-sebab ilmiyah. Jadi memberi ilmu kepada Dzulqarnain, ma faquha bihi alsinata ulaikal qaum. Sementara Dzulqarnain memahami pembicaraan mereka. Wa fiqhihim, wa fiqhahum, wa raja'ahum. Akhirnya meraja' maksudnya musyawarah. Wa raja'uhu, dibalas oleh mereka juga. Fashtakau ilaihi darara ya'juj wa ma'juj. Lapor mereka itu kepada Dzulqarnain tentang bahayanya Ya'juj dan Ma'juj. Wa huma ummatani azimatani min bani Adam. Nah, jadi dari anaknya Adam keturunan Yafith. Nah, Yafith. Faqalu, mereka berkata, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi, merusak di atas bumi, bil qatli, dengan membunuh, wa akhdil amwal wa ghairi dzalik, mengambil harta benda dan lain-lainnya. Fahal naj'alu laka kharjan ay ju'lan, yakni upah, ala an taj'ala baina wa bainahum sadda. Wa dalla dzalik ala adam iqtidarihim bi anfusihim ala bunyanis saddi. Itu menunjukkan mereka tidak mampu untuk mendirikan benteng penahan itu, penghalang, tidak mampu mereka. Wa arafu iqtidar Dzulqarnain, mereka tahu kemampuan Dzulqarnain. Fabadalu lahu ujratan liyaf'ala dzalik. Akhirnya mereka itu mengeluarkan, mau beri upah dengan apa, asal Dzulqarnain membuatkan dinding penghalang. Nah, wa dzakaru lahu as-sabab ad-da'i. Nah, disebutkan penyebabnya apa? Wa huwa ifsaduhum fil ardi, karena mereka merusak di atas bumi. Falam yakun Dzulqarnain dza tama'in, Dzulqarnain tidak tamak, wala raghbatan fid dunya, dia juga tidak suka senang dunia, wala tarikan li islahi ahwalir raya, tapi dia juga tidak meninggalkan kemaslahatan rakyatnya. Bal kana qasduhu al islah, tapi tujuan dia adalah memberi islah, perbaikan. Falidzalik ajaba talabatahum, minta memenuhi permintaan mereka. Lima fiha minal maslahah, karena ada maslahat. Walam ya'khud minhum ujratan, tidak ngambil upah Dzulqarnain. Wa syakara rabbahu ala tamkinihi waqtidarihi, dan bersyukur kepada Rabbnya, makanya terus berkata, ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni, ay mimma tabdzuluna li wa tu'tuni innama atlu minkum, aku hanya minta kepadamu antu'inuni biquwwatin minkum wa biaidikum, aku minta pertolongan dari kamu dengan tangan-tanganmu, yang dengan bantuan kamu dan alat-alat tentunya. Aj'al bainakum wa bainahum radma. Nah, aj'al bainakum wa bainahum radma ay mani'an min uburihim ilaih. Nah, baik. Tadi baca saya aj'al bainakum wa bainahum sadda, ya radma, maaf. Baik, saya baca dulu. Di sini ada keterangan juga tentang ini, tentang Ya'juj Ma'juj. Nah, supaya kita tahu, saya nukil dari tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahwa Ya'juj Ma'juj dalam satu hadis dari Ibnu Hibban, ketika Rasulullah menerangkan bahwasanya Adam diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan daripada 1000 orang dari ba'tsan nar, itu yang sudah berkali-kali saya terangkan. Ba'tsan nar itu dari 1000 dari 100 orang itu 99 masuk neraka, satunya itu yang selamat, gitu kan, itu maksudnya. Di akhir hadis itu disebutkan di dalam Ibnu Hibban, yaitu tentang Ya'juj wa Ma'juj. Nah, jadi Ya'juj Ma'juj itu dia itu suatu umat, setiap kali umat ini beranak itu banyak sekali. Jadi dua umat ini Ya'juj Ma'juj itu banyak sekali keturunannya. Jadi sekarang ada, sudah ijma ulama itu semenjak Ya'juj ada sekarang, tapi masih misterius, tidak ada. Walaupun kita lihat di mana, di YouTube bahkan ada gambar, ada peta dan segalanya itu, tapi masih misterius, tidak ditemukan di mana. Wallahu taala alam. Dan akan keluar nanti
sebelum Nabi Isa turun ke bumi, Ya'juj Ma'juj. Di Musnad Imam Ahmad disebutkan bahwasanya nih, ini sabda Rasulullah di Imam Ahmad, waladu Nuh salas, anak keturunan Nuh itu ada 3 orang, salah satu Samun Abul Arab, Sam, Sin, Kaizin Sam, Abul Arab, darinya keturunan Arab itu Sam ini. Kemudian Ham, Abu Sudan, jadi orang-orang Afrika itu, orang-orang Sudan yang hitam-hitam itu dari keturunan Ham, putra daripada Nuh. Dan Yafith Abu Turki. Lah Yafith inilah yang dari Ya'juj wa Ma'juj, dari sana. Yafith Abu Turki. Ya, Ya'juj Ma'juj ini keturunan dari Yafith. Yafith. Nah, kenapa kok disebut dengan Abu Turki? Karena mereka itu ditinggalkan oleh kaumnya juga gitu, oleh yang lain, ditinggal di belakang apa namanya 2 gunung itu, di antara 2 gunung itu. Nah, karena mereka itu semuanya kan sesaudara semuanya. Tapi yang Abu Sudan Ham itu yang orang-orang Arab dari Sam itu, As-Samiyah. Nah, Samiyah. Kemudian saya baca, nanti ada lagi keterangan tentang Ya'juj Ma'juj. Saya baca dulu. Atuni zubarul hadidi, ay qita'al hadid, potongan-potongan besi. Fa'atauhu dzalik, mereka memberinya, hatta idza sawa bainas sadafaini ay al-jabalaini alladaini buniyah bainahuma as-saddu. Jadi 2 gunung ditutup itu. Qala umfuhu ay an-nar, tiuplah api, ay auqidu ha iqadan aziman, tiup sampai besar. Wastamilu laha al-manafih, gunakanlah pompa-pompa. Mimfah itu jamak manafih, jamak mimfah, pompa untuk memompa api maksudnya. Litashtaddah, supaya semakin membara. Fatudhibu an-nuhas, akhirnya bisa melelehkan an-nuhas, kuningan atau tembaga. Falamma daban nuhasu alladhi yuridu al yulsiqahu baina zuburil hadid. Nah, kemudian ketika sudah meleleh kuningan itu atau tembaga itu, yang mau apa namanya, yang mau dituangkan ke potongan-potongan besi, qala atuni ufriu alaihi kitra, berikan kepadaku, akan aku tuangkan tembaga ini, ainu hasan mudaban fa afra alaihi alqitrah, hanya dituangkan oleh Dzulqarnain, ya tentunya dibantu kan. Fastahkamas saddu istihkaman hailan, akhirnya besi-besi itu menjadi kuat. Nah, wa imtana bihi man wara'ahu minan nar, hanya tidak bisa keluar Ya'juj wa Ma'juj min darari Ya'juj wa Ma'juj, jadi tidak bisa. Nah, makanya Allah berfirman setelah itu, famasta'u an yadharuhu wa mastata'u lahu naqba, mereka itu tidak bisa untuk menaiki tembok tersebut, itu penghalang. Wa mastata'u lahu naqba, mereka juga tidak bisa melubanginya. Ai fama lahum istita'atun wala qudratun ala su'udi alaihi, untuk naik di atasnya, ke atasnya, lirtifai, dari saking tingginya, wala ala naqbihi liihkamihi wa quwwati, juga tidak bisa melubanginya. Falamma fa'ala hada al-fi'l al-jamilah wal athar al-jamil, ketika Dzulqarnain melakukan perbuatan yang baik ini, adhafan ni'mata ila muliha, dia menisbatkan nikmat ini kepada pemberi nikmat tersebut. Wa qala hada rahmatun min rabbi, ay min fadlihi wa ihsanihi alayya. Hadal amr, semua perkara ini adalah rahmat dari Allah. Wa hadhihi halul khulafa'is sholihin, ini keterangan dari Syekh Sa'di. Begitulah, nah, seharusnya keadaan para khulafa yang soleh, pemimpin yang soleh. Idza mannallahu alaihim bin ni'ami, apabila Allah memberi kepada mereka nikmat al-jalilah yang besar, izdada syukruhum wa iqraruhum, bertambah pengakuan mereka dan syukurnya mereka, wa i'tirafuhum bi nikmatillah, dan pengakuan mereka terhadap nikmat Allah. Kama qala Sulaiman alaihi salam lamma hadara indahu arsyu malikati Saba, ketika datang dipindah oleh seorang hamba Allah, apa namanya,
singgasana dari putri Sabah. Nah, ma'al bu'dil adim, dari Yaman menuju ke tempatnya Nabi Sulaiman di Syam. Qala hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semuanya dari keutamaan keutamaan Rabbku, agar supaya dia menguji aku apakah aku bersyukur atau aku kufur. Kemudian qala Asy-Syafi'i bi khilafi ahli tajabbur wat takabbur, berbeda dengan orang yang sombong, wal uluwi fil ardi, orang yang merasa tinggi di atas bumi. Fa innan ni'amal kibarah, karena nikmat-nikmat yang besar bagi mereka itu taziduhum asharon wa batara, menambah kesombongan mereka. Kama qala Qarun, seperti perucapan Qarun, lamma atahu Allahu minal kunuzi, ketika Allah memberinya pembendaharaan, ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulul quwwah, di mana untuk membawa kunci-kuncinya itu orang-orang yang kuat, puluhan orang yang kuat itu tidak kuat mengangkat kuncinya saja, kunci gudang-gudangnya. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku mendapatkan ini semua karena ilmu yang aku miliki. Itulah kesombongan daripada Qarun. Nah, untuk selanjutnya kita baca yang akan datang insyaallah taala. Ya, apa firman ini? Wa qaluhu fa idza jaa wa'du rabbi, apabila datang janji Allah kelak, li khuruji Ya'juj wa Ma'juj, ja'alahu, Allah akan menjadikan benteng penghalang itu, ya, dalika saddal muhkam al-mutqan dakkaah, akan menjadikan hancur, dakkahu fanhadamah, dan hancur, wastawa huwa wal ardu, dan akan rata dengan tanah, wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Allah adalah benar. Ini tentang Ya'juj Ma'juj. Walaupun hadisnya ini ada perselisihan antara ulama, ada yang mengatakan ini hadis dhaif tentang Ya'juj Ma'juj itu. Dari sejak dijadikan as-sadduq, jadi benteng penghalang itu antara Ya'juj Ma'juj dan manusia lainnya oleh Dzulqarnain, itu dalam hadis ini disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, setiap hari itu Ya'juj Ma'juj itu berusaha untuk melubangi benteng itu, mau dirobang itu, Mas. Ini ceritanya begitu di dalam hadis ini. Sampai sudah ada lubang kecil mau melihat matahari, jadi mereka tidak melihat matahari sekarang. Ya'juj Ma'juj tidak bisa melihat matahari. Nah, ketika sampai hampir selesai, akhirnya berkata lagi yang orang-orang yang lain, sudah kembali lagi, besok kalian akan akan menggali lagi, akan melubangi lagi. Akhirnya dalam hadis disebutkan sampai tiba waktunya nanti dan Allah berkehendak untuk mengeluarkan Ya'juj Ma'juj ini. Nah, berkata orang yang tadi itu yang menegur mereka itu, ulangi besok, berkata terus, irji'u fasatahfirunahu ghadan insyaallah. Ada kata-kata insyaallah ini dalam hal ini. Jadi wastasni, dan dia baca istisna yang insyaallah. Akhirnya digali lagi, dilubangi lagi. Nah, ketika dibiarkan tetap masih jadi tidak tertutup lagi lubang itu, sampai akhirnya mereka bisa lolos dari itu dan keluarlah Ya'juj Ma'juj. Wa min kulli hadabin yansilun, dalam Al-Qur'an disebutkan. Itulah nanti Ya'juj Ma'juj termasuk tanda-tanda kiamat. Itu agak akhir sudah, sebelum 10 tanda terbesar itu dari tanda-tanda kiamat, dan Ya'juj Ma'juj itu akan keluar. Baiklah, sampai di sini dulu ikhwani kajian kita malam hari ini. Di ayat-ayat berikutnya dari ayat 99 ila ma ba'daha insyaallah taala. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.